Di tanah yang disebut orang emas hijau, kemakmuran kadang berbau tajam. Pagi itu angin dari lereng Sindoro membawa aroma daun yang menghangat di gudang. Lalu ada bau lain yang menolak dilupakan, sejenis getir yang merayap sampai ke tenggorokan. Seorang pria desa mengikuti nalurinya, langkahnya ragu tapi hidungnya jujur. Pintu kayu berderit, sunyi menegang. Dan dalam sekejap, dunia yang damai berubah jadi ruangan yang tak ingin ditatap lebih dari 1 detik. Yang membuatnya membeku bukan hanya pemandangan yang tidak pantas untuk siang hari, tapi ketenangan yang aneh menyelimuti tempat itu. Seolah-olah seseorang sudah memastikan tak ada lagi yang perlu berteriak. Tidak ada jejak pergulatan besar, tidak ada waktu untuk meminta tolong. Hanya sisa-sisa makan siang yang masih hangat, dan sebuah hening yang terlalu berat untuk ditopang bangunan tua beratap seng. Di luar, kabar itu menyambar lebih cepat dari angin. Orang berkerumun. Ada yang menutup mulut, ada yang menutup hati. Polisi melingkari tempat kejadian dengan pita kuning, menahan jarak sekaligus amarah. Di tengah kekacauan seorang perempuan muncul, usia sekitar 60, dikenal baik oleh banyak orang. Ia menangis, terseduh-seduh, memanggil anak-anaknya yang tak bangun lagi. Dan pada detik itu desa seakan sepakat, ini musibah. Tapi ada satu orang yang tidak sepakat. Seorang penyidik menatap lebih lama dari kebanyakan orang. Air mata yang jatuh biasanya meninggalkan jejak. Otot wajah yang benar-benar berduka biasanya tak sempat berpura-pura rapi. Sementara sosok itu, yang katanya paling hancur, sesekali melirik. Bukan ke arah jenazah, ke arah polisi, ke arah catatan, ke arah kemungkinan. Kecurigaan bukan vonis, tapi seringkali insting pertama justru peta paling jujur menuju kebenaran. Hari itu catatan kecil ditulis. Air mata banyak, tetapi mata terlalu tenang. Tidak ada yang bersorak. Tidak ada yang menuduh. Namun sejak kalimat itu ditorehkan, musibah resmi naik kelas menjadi kemungkinan skenario. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih berat daripada pita kuning dan garis polisi. Bagaimana mungkin banyak nyawa padam dalam waktu sesingkat makan siang? Jika ini kecelakaan, kenapa jejaknya begitu rapi? Jika ini rencana, siapa yang mengatur jamnya? Di mana ia berdiri ketika semuanya terjadi? Dan kenapa tak seorang pun mendengar tanda-tanda sebelum itu? Jawabannya tidak akan datang sekaligus. Ia akan muncul pelan-pelan, seperti bau yang awalnya samar lalu menguasai seluruh ruangan. Dan begitu kamu mencium kebenaran itu, kamu akan sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa tetap tidur nyenyak semalaman setelahnya. Tapi itu baru permukaan. Siang itu, kamp kerja seperti menahan napas. Lalat berdengung tapi manusia diam. Polisi menandai tanah, memotret sudut-sudut yang tak pernah dianggap penting. Panci di sudut meja, centong yang dibiarkan telungkup, tong air yang biasanya jadi teman paling setia di hari panas. Seseorang menyebut ini musibah. Hukum menahan diri. Kamera ponsel menolak lupa. Di kejauhan, pegunungan terasa seperti penonton yang enggan terlibat. Angin tetap lewat, membawa serpih aroma tembakau yang lembab. Di tengah garis kuning, penyidik berjalan pelan. Ia tidak bertanya banyak, ia hanya menghitung. Jam, jarak, wajah, gerak kecil yang umumnya tidak penting. Hal-hal yang sering kita abaikan saat hati kita diseret panik. Perempuan itu, yang dikenal sebagai juragan baik hati, kembali menangis. Kata-katanya tersendat, menyebut anak bukan buruh, menyebut keluarga bukan pekerja. Itu kalimat yang indah kalau saja bahasa tubuh ikut setuju. Tapi ada jeda yang tidak pas. Ada getar suara yang seolah diatur agar terdengar tepat di telinga orang yang memegang buku catatan. Penyidik tidak menuduh. Ia branches hal yang kontras. Air mata yang heboh, mata yang tenang. Nada sedih tapi punggung lurus. 1-2 kali tatapan perempuan itu bergerak ke arah tong air. Hanya sepersekian detik. Cukup untuk terekam oleh orang yang bertugas mengingat. Warga sekitar memberi keterangan seadanya. Ada yang bilang semalam mereka sempat dengar musik dari radio tua. Ada yang bilang pagi itu dapur ramai seperti biasa. Tidak ada keributan, tidak ada tamu asing. Hanya rutinitas yang berjalan rapi. Masak, makan, lanjut kerja. Di tempat-tempat seperti ini, rutinitas adalah jadwal paling bisa dipercaya, dan karena itu juga bisa paling gampang disabotase. Tim lapangan memisahkan barang yang perlu diangkut. Panci, mangkuk, sisa nasi di dasar loyang, sepotong tempe yang tidak sempat dihabiskan, air dari tong yang warnanya sama seperti kemarin-kemarin. Tidak ada yang mencolok. Justru disitulah masalahnya. Keterlaluan jika kebetulan bisa setepat ini. Terlalu mulus untuk disebut nasib buruk. Terlalu rapi untuk menjadi kacau. Juru masak dipanggil. Ia bicara dengan suara pelan. Katanya tadi siang ia sempat keluar sebentar.
Ke warung, beli kerupuk. 15-20 menit. Dapur kosong. Kompor menyala kecil. Nasi sudah matang. Sayur hampir jadi. Waktunya mepet. Ia kejar cepat. Sampai di sini, semua terdengar biasa. Kita semua pernah meninggalkan dapur sebentar untuk hal remeh. Tapi sebentar di tempat kejadian perkara jarang sekali benar-benar sepele. Di meja makan, piring masih tersusun tidak simetris. Ada yang makan lahap, ada yang jelas hanya sempat mencicip, tidak ada tanda rebutan. Tidak ada sisa tumpah yang berantakan. Mereka percaya pada makan siang itu. Mereka percaya pada hari yang sama seperti kemarin. Kepercayaan adalah pintu paling lebar untuk sesuatu yang tak terlihat. Saksi lain menyebut perempuan itu baik hati. Sering membawakan makanan lebih, sering menyapa, menanyakan keluarga di kampung. Itu yang membuat semua orang gamang. Sulit menaruh curiga pada seseorang yang hidupnya tampak penuh gestur hangat. Di desa, reputasi adalah mata uang. Dan mata uang itu kadang lebih kuat dari tanda tangan. Sementara itu, penyidik berdiri di ambang pintu. Ia memperhatikan bagaimana sinar siang jatuh ke lantai tanah. Debu beterbangan, membentuk kolom tipis. Ia seolah melihat diagram waktu. Siapa masuk, siapa keluar. Kapan nasi matang, kapan tong air diisi ulang. Ia menetapkan patokan. Jendela kosong di dapur, celah 20 menit, adalah pintu pertama yang layak diketuk. Perempuan itu kembali mendekat ke garis polisi. Ia bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Suaranya terdengar lelah, pasrah. Tapi di akhir kalimat, ada nada cekatan yang tidak cocok dengan seseorang yang baru saja kehilangan anak-anaknya. Seakan ia ingin berada di sisi yang aman, ikut membantu, tetap di tengah. Bukan di tepi tim mengambil sampel dengan prosedur yang kaku. Label, segel, formulir. Tidak ada yang dramatis. Namun justru ketiadaan drama itulah yang akan membawa perjalanan ini ke tempat yang lebih jelas. Ilmu jarang berteriak. Ia berjalan pelan dan jarang salah arah. Menjelang sore, Cam kembali bernafas. Warga dipulangkan, polisi menutup area. Penyidik menatap catatannya yang tipis. Hanya beberapa baris. Tapi setiap baris adalah paku yang menahan papan teka-teki agar tidak bergerak. Air mata tanpa air mata. Dapur kosong 20 menit. Tong air yang menunggu giliran. Di titik ini, video-video viral biasanya mengakhiri babak awal dengan teori besar. Kita tidak akan terburu-buru. Sebuah kebenaran yang baik perlu waktu agar orang percaya bukan karena dihipnotis, tetapi karena masuk akal. Dan agar masuk akal, satu hal yang tampaknya kecil justru harus dikejar terlebih dahulu. Angka yang tidak cocok. Karena malam itu, ketika daftar nama disandingkan dengan apa yang ditemukan di dalam, ada satu baris yang membuat seluruh ruangan kembali diam. Daftar menyebut 26 yang terbaring 25. Artinya, satu entah di mana. Satu yang mungkin pergi. Satu yang mungkin selamat. Satu yang mungkin tahu jawaban yang tidak ingin diketahui siapapun. Malam itu, di kantor kecil Polres Temanggung, cahaya lampu neon terasa terlalu dingin untuk malam sehangat itu. Di atas meja, daftar nama para korban dibentangkan seperti potongan teka-teki. 26 baris, 25 tubuh. Satu nama tak terbaca nasibnya. Joko. Usianya 32 tahun. Pekerja baru dari Grobogan. Tak banyak yang mengenalnya. Pendiam. Tidak suka bergaul. Tapi kini, seluruh kepolisian mencarinya. Karena bisa jadi dia satu-satunya saksi atau satu-satunya pelaku. Petugas bergegas menyisir sekitar lokasi. Ladang, jalan setapak, bahkan rumah warga diperiksa. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Tak ada jejak kabur. Hingga menjelang tengah malam, kabar mengejutkan datang dari arah puskesmas kecamatan. Seorang pria bernama Joko dirawat di sana sejak pagi hari kejadian. Demam tinggi, nyaris tak sadarkan diri, dan menurut dokter jaga, dibawa oleh rekan-rekannya sekitar pukul 8 pagi, artinya beberapa jam sebelum tragedi. Ketika polisi tiba, Joko masih terbaring lemah. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dokter mengatakan suhunya sempat mencapai 40 derajat. Ia mengigau, menyebut nama-nama teman kerjanya sambil meracau. Tak ada yang menyangka, demam yang hampir merenggut nyawanya justru menjadi pelampung keselamatannya. Jika ia tidak jatuh sakit pagi itu, ia pasti duduk di antara 25 orang yang tak pernah bangun lagi. Begitu sadar, Joko menatap sekeliling dengan kebingungan. Dokter yang menjaga perlahan menjelaskan apa yang terjadi. Tubuh Joko menegang, lalu matanya berkaca-kaca. Ia menunduk lama, kedua tangannya bergetar hebat. Mereka benar-benar meninggal, Pak. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mas Harry, Mbak Siti, Kang Slamet. Semuanya, tak ada yang menjawab.
Hanya diam panjang yang jauh lebih menakutkan dari kabar itu sendiri. Polisi kemudian menempatkannya di ruang isolasi khusus. Bukan karena ia berbahaya, tapi karena ia terlalu penting. Semua kemungkinan terbuka. Saksi kunci, korban selamat, atau mungkin, tanpa ia sadari, orang terakhir yang melihat siapa yang keluar masuk dapur pagi itu. Saat kondisinya mulai membaik, penyidik mendekat. Megreva tidak langsung bertanya tentang racun, makanan, atau siapapun. Hanya satu hal sederhana. Apa hal terakhir yang kamu ingat sebelum kamu jatuh sakit? Joko terdiam lama, nafasnya berat, seolah setiap kenangan yang ia cari adalah beban di dadanya. Pagi itu saya sempat ke dapur, Pak. Ambil air minum, ibu pemilik kebun ada di sana. Dia nanya kenapa muka saya pucat. Saya bilang pusing. Dia suruh saya istirahat. Setelah itu saya nggak ingat apa-apa. Ia menelan ludah, menatap kosong ke langit-langit. Tapi, saya ingat satu hal aneh. Penyidik mencondongkan badan. Apa itu? Di tong air itu, Pak. Saya lihat warna airnya agak keruh. Seperti ada sesuatu yang mengambang tipis di permukaan. Tapi saya pikir cuma debu tembakau. Ia berhenti sejenak, bibirnya bergetar. Sekarang saya yakin, itu bukan debu. Keterangan itu mengubah arah penyelidikan. Dapur dan tong air kembali jadi pusat perhatian. Segala kemungkinan dipetakan ulang. Siapa yang terakhir memegang kunci gudang, siapa yang tahu jadwal juru masak keluar, dan siapa yang punya alasan untuk memastikan semua pekerja makan siang pada waktu bersamaan. Hasilnya menuntun pada satu nama yang sama, Ibu Wati, pemilik perkebunan yang sejak awal menangis paling keras di lokasi kejadian. Namun belum cukup untuk menuduh, butuh bukti bukan perasaan. Maka malam itu, sampel makanan, nasi, dan sisa air dari tong segera dikirim ke laboratorium forensik di Semarang. Mereka menunggu hasil yang akan menentukan apakah tragedi ini hanyalah kecelakaan atau rencana yang disusun dengan kepala dingin. Sementara itu, di ruang isolasi, Joko masih terjaga. Matanya menatap kosong ke jendela kecil yang menghadap keluar. Saya cuma pengen pulang, Pak, katanya pelan saat penyidik pamit. Tapi saya juga takut pulang sendirian. Penyidik menatapnya dalam. Mereka tahu ketakutannya bukan tanpa alasan. Kalau memang ada seseorang di luar sana yang sengaja mengakhiri hidup 25 orang, maka orang itu pasti tidak ingin satu-satunya saksi tetap hidup. Malam makin larut, tapi satu hal sudah jelas. Tragedi ini bukan sekadar makan siang yang berujung maut. Ini adalah awal dari rencana besar yang gagal total, hanya karena satu orang sakit. Dan mulai esok pagi, semua kebenaran akan digali dari dapur. Pagi berikutnya, matahari naik pelan dari balik Sindoro. Tapi di kebun itu, tidak ada lagi yang disebut pagi. Udara hangat bercampur bau tanah basah, tapi juga dengan sesuatu yang membuat dada terasa berat. Tim forensik dari Semarang tiba dengan perlengkapan lengkap, sarung tangan, tabung kecil, dan kamera berlampu putih terang. Setiap langkah mereka menandai sejarah baru bagi desa yang tadinya damai. Mereka memulai dari dapur, ruangan kecil berdinding kayu, atap seng bergelombang, dan meja kayu tua yang kini menjadi saksi paling diam. Di atasnya masih ada piring yang tak sempat dicuci, centong nasi, dan satu tong air yang kini jadi pusat perhatian semua orang. Tak ada yang aneh pada pandangan pertama, airnya jernih, tak berbau, tak berwarna. Tapi kejahatan yang terencana jarang meninggalkan tanda yang mudah dilihat. Juru masak Mbak Sri diminta datang kembali untuk rekonstruksi. Dengan suara gemetar ia menceritakan ulang urutan hari itu. Saya mulai masak jam 9, Pak. Nasi sudah matang setengah 10. Waktu itu Ibu Wati sempat datang ke dapur. Nanya sudah sampai mana. Saya jawab sebentar lagi selesai. Terus saya keluar ke warung, beli kerupuk, kira-kira 20 menit. Ia menarik napas dalam. Waktu saya balik, semua masih seperti biasa. Tidak ada yang berubah, kecuali, entah kenapa, air di tong jadi tinggal separuh. Kalimat itu membuat penyidik menatap satu sama lain. Tong air separuh berarti ada yang memakainya atau sengaja membuangnya. Tapi tidak ada satupun dari para korban yang melapor mengambil air di jam itu. Saat itu dapur kosong. Hanya ada waktu hampa, 20 menit, yang kini terasa seperti celah paling gelap di antara semua kronologi. Tim forensik mengambil sampel dari tong itu, mengisinya ke dalam botol kaca kecil. Lalu dari panci nasi, sayur, tempe goreng, semuanya dimasukkan ke wadah tertutup rapat dengan label nomor urut. Tidak ada yang berbicara selama proses itu. Semua tahu di balik benda-benda biasa ini mungkin tersimpan jawaban dari 25 nyawa. Sore harinya, hasil pemeriksaan awal keluar. Tidak butuh waktu lama bagi laboratorium untuk menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada dalam makanan.
jejak senyawa kimia pertanian, bahan aktif yang biasa digunakan dalam herbisida, ditemukan pada sisa nasi dan cairan di lambung para korban. Zat itu tidak berwarna, tidak berbau, dan bisa mematikan hanya dengan beberapa mililiter saja. Itu artinya, ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan berencana. Ketika laporan itu dibacakan, suasana kantor kepolisian menjadi tegang. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang lega, karena kabar ini tidak menyelamatkan siapapun. Ia hanya menegaskan sesuatu yang lebih mengerikan, bahwa di tengah rutinitas kerja, di antara nasi dan sayur yang disiapkan dengan niat baik, ada seseorang yang dengan sadar menambahkan racikan mematikan. Penyidik menatap peta waktu di dinding. Titik merah menandai jam-jam penting, tunon lalapan sua. Joko dibawa ke puskesmas Nonpela 30. Ibu Wati terlihat menuju dapur, berbincang dengan Mbak Sri Dazato 945 dapur. Kosong. 11 Mawan. Seluruh pekerja makan siang, bersama Sansubas Tegri. Semua tak bernyawa. Semua titik itu bertemu di satu nama yang sama, dan seseorang yang memiliki akses ke dapur, memegang kunci gudang bahan makanan, dan memiliki waktu sendirian selama 20 menit, tanpa saksi, tanpa pengawasan Ibu Wati. Namun penyidik tidak gegabah. Ia tahu motif tanpa bukti hanyalah prasangka. Maka langkah berikutnya adalah memeriksa setiap kemungkinan lain. Siapa yang bisa mendapat keuntungan dari kematian para pekerja ini? Apakah ada yang membenci mereka? Atau adakah rencana besar di balik tragedi ini? Satu demi satu, informasi keuangan keluarga Ibu Wati mulai digali. Dari rekening, surat pinjaman, hingga catatan utang yang disimpan rapi di dalam laci rumahnya. Dan dari sanalah, lapisan berikutnya dari kisah ini mulai menguap ke permukaan, lebih busuk dari bau yang ditemukan di gudang tembakau. Sebelum malam berakhir, Kompol Bayu menutup buku catatannya. Ia tahu, besok pagi kasus ini akan berubah arah, dari dapur menuju uang, dari air menuju utang, dan dari air mata menuju ambisi. Karena motif paling mematikan seringkali tidak berasal dari kebencian, tapi dari rasa malu. Di desa itu, nama Ibu Wati selalu disandingkan dengan dua kata, dermawan dan disegani. Ia dikenal sering membantu warga, menyumbang untuk acara keagamaan, dan sesekali memberi bonus kecil kepada pekerjanya. Tapi seperti daun tembakau yang tampak hijau di luar, namun mengering di dalam, citra itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih rapuh. Dari hasil penyelidikan keuangan, polisi menemukan fakta mencengangkan. Semua harta yang selama ini dianggap kekayaan ternyata sudah tergadai. Tanah, rumah, hingga mesin pengering tembakau, semuanya dijaminkan ke pihak rentenir dengan bunga yang nyaris mustahil dilunasi. Total utangnya mencapai miliaran rupiah. Dan semua itu berawal dari satu keputusan salah. Uang pinjaman besar yang diberikan pada anak tunggalnya, Bambang, untuk investasi cepat. Uang itu lenyap dalam permainan online yang ia yakini akan menggandakan modal dalam hitungan minggu. Tapi alih-alih untung, yang datang justru kehancuran. Ketika kabar kehilangan itu sampai ke telinga para buruh, mereka mulai menagih upah yang tertunda selama berbulan-bulan. 200 juta total keseluruhan. Jumlah yang mungkin sepele bagi seorang juragan, tapi tidak bagi perempuan yang kini sudah jatuh di ambang kebangkrutan. Ia mulai gelisah, takut kehilangan nama baik yang ia bangun seumur hidup. Tekanan datang dari segala arah, rentenir yang mengancam, buruh yang menuntut, anak yang terus memohon agar utang ditutupi. Bagi seseorang seperti Ibu Wati, aib sosial lebih menakutkan dari kematian. Maka malam-malamnya diisi dengan renungan yang gelap. Mungkin, di satu malam tanpa bintang, ia menatap daftar hutangnya dan berbisik. Kalau mereka tidak ada, tidak akan ada yang menagih. Sebuah pikiran beracun lahir dari rasa malu yang menumpuk. Ia mungkin tidak tahu caranya menyusun racun secara ilmiah, tapi seseorang di dekatnya tahu. Seseorang yang paham betul cara menutupi jejak digital dan mengatur waktu. Seseorang yang selama ini berdiri di sampingnya. Bambang. Dan saat itu, permainan pun berubah arah. Ketika diperiksa, Bambang mengaku seharian berada di Semarang pada hari kejadian. Ia bahkan menunjukkan struk kafe dan tagihan hotel sebagai alibi. Tapi bagi Kompol Bayu, alibi yang terlalu sempurna justru mencurigakan. Tim siber segera bekerja, melacak sinyal GPS dari ponsel Bambang. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Antara pukul 08.45 hingga 09.30 pagi, sinyal ponselnya terekam tepat di area perkebunan milik ibunya. Setelah itu, sinyal bergerak cepat ke jalan utama dan baru muncul lagi di Semarang sekitar pukul 1 siang, tepat di rentang waktu saat dapur kosong.
Dugaan makin kuat saat tim digital forensik berhasil memulihkan pesan yang dihapus dari ponsel Bambang. Salah satu pesannya dikirim ke nomor ibunya 2 hari sebelum kejadian, berbunyi, "Bu, lakukan saja seperti yang aku bilang. Setelah itu semua akan beres." Kalimat pendek tapi dinginnya menembus tulang. Dengan bukti ini, alibi Bambang runtuh total. Dan ketika dihadapkan dengan peta lokasi, log data, serta salinan pesan yang sudah dipulihkan, wajahnya langsung berubah pucat. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Saya cuma ingin menyelamatkan rumah ini. Pak, saya nggak bermaksud bunuh siapapun. Saya cuma ingin masalah ini selesai." Namun tidak ada lagi ruang untuk pembenaran. Kebenaran yang dulu mereka sembunyikan mulai bocor dari setiap sisi. Dan ketika tembok kebohongan mulai retak, yang muncul bukan lagi air mata, tapi pengakuan. Pagi tanggal 18 Juni 2021, ruang interogasi di Polda Jawa Tengah terasa sesak. Untuk pertama kalinya, Ibu Wati dan Bambang dipertemukan dalam satu ruangan. Di depan mereka, tumpukan bukti, hasil laboratorium, peta sinyal, dan salinan pesan WhatsApp. Beberapa menit pertama sunyi. Lalu suara Ibu Wati pecah, parau, gemetar, tapi kali ini air matanya benar-benar jatuh. "Saya yang melakukannya, Pak. Bukan dia. Saya yang tuang racunnya ke air. Saya cuma mau menakut-nakuti mereka supaya pergi. Saya tidak tahu kalau mereka akan mati." Bambang menunduk, bibirnya bergetar. Tapi penyidik tahu, kebohongan terakhir baru saja lahir. Maka ia bertanya pelan, "Ibu tahu dari mana cara mencampurnya?" Hening. Lalu suara Bambang muncul, serak dan tertahan amarah. "Saya yang beli racunnya. Saya yang bilang ke ibu kalau cuma diancam, mereka nggak akan takut. Kalau mereka hilang, semua hutang ikut hilang." Ruangan itu membeku. Seorang ibu dan anak saling menatap, tapi bukan dengan cinta, melainkan rasa bersalah yang tak punya tempat. Di titik itu semua misteri sudah selesai. Yang tersisa hanyalah penyesalan. 3 bulan kemudian, sidang digelar. Ratusan warga memadati halaman pengadilan, menuntut keadilan untuk 25 nyawa yang tak bersalah. Ibu Wati menangis, berlutut di tengah ruang sidang, memohon agar anaknya diampuni. Tapi Bambang hanya duduk tegak, wajahnya datar, tanpa emosi. Dan ketika hakim memintanya bicara, ia hanya berkata singkat, "Hidup ini keras, Pak. Yang kuat bertahan, yang lemah mati." Satu kalimat itu cukup untuk membuat seluruh ruang sidang membisu. Putusan dijatuhkan. Bambang dihukum mati. Ibu Wati penjara seumur hidup. Perkebunan tembakau mereka disita, dan tempat itu kini dikenal warga sebagai Bukit Tembakau Berdarah, sebuah nama yang bahkan angin pun enggan menyebutnya. Beberapa bulan setelah kasus itu ditutup, ladang tembakau itu dibiarkan kosong. Daun-daun kering berguguran tanpa pernah lagi dipanen. Tak ada tawa, tak ada lagu panen. Hanya suara seng yang bergesekan pelan dengan angin. Warga sekitar masih sering melintas dengan langkah cepat, seolah takut menoleh. Di malam tertentu, ada yang bersumpah mendengar suara orang memanggil dari arah gudang lama, tapi mungkin itu cuma gema penyesalan yang tertinggal di udara. Kisah ini bukan sekadar tentang racun, bukan pula tentang utang atau reputasi. Ini tentang seberapa jauh manusia bisa pergi hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Tentang bagaimana malu bisa berubah menjadi bahan kimia yang lebih berbahaya dari apapun. Dan di balik semua tragedi ini, satu hal yang pasti, kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ia selalu tahu jalan pulang. Jika kisah ini membuatmu berpikir 2 kali tentang apa yang tampak sempurna di permukaan, maka tekan subscribe sekarang juga. Karena di kanal ini, kita akan terus membongkar kisah-kisah nyata, tragedi, dan misteri yang tersembunyi di balik senyum, cahaya, dan reputasi. Jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan bersiaplah. Karena video berikutnya akan membuka rahasia lain yang mungkin lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Kebenaran tidak berteriak. Ia hanya menunggu orang yang cukup berani untuk mendengarnya.